Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. selamat siang semuanya. Pada hari ini, Siang. pada tanggal 25 Oktober tahun 2020, kami akan melakukan wawancara kepada narasumber sebagai tugas dari edisi tahun 2020. Sebelumnya, untuk rekan narasumber, apakah bersedia untuk memperkenalkan diri sedikit? Oke, aku perkenalan dulu ya. Jadi nama lengkap aku Siti Lailatul Zatunisa, biasa dipanggil Lail. Aku dari SIFO Angkatan 19, dari Himasivo, Departemen Dalam Negeri. Udah, sekarang ganti kalian ya, yang perkenalan. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Divani, infonya Safnatun Najah dengan PM 208-201-0170 dari Sistem Informasi tahun 2020. Untuk Iza bisa memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Mati Zananda, PM 2008-2010158 dari Sistem Informasi Angkatan 2020. Selanjutnya, Aziz bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz Masyuri, NPM 2008-2010-171, panggilannya Aziz, angkatan 2020. Terima kasih. Selanjutnya untuk Kamilia bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kamilia Bilafia Fiarini dari jurusan Informasi 2020, NPM 2008-2010-105. Terima kasih. Untuk Hilmi dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Tabibi dari Angkatan 2020 Sistem Informasi MPN 2008-201-0124. Baik, selanjutnya bisa untuk kakaknya, apakah bersedia nanti untuk diwawancarai? Insya Allah bersedia, Dek. Baik, untuk yang pertama, silakan untuk Ahmad Iza Ananda untuk memberikan pertanyaan. Saya izin bertanya. Nama saya Ahmad Izananda, NPM 2008-2010158. Saya ingin bertanya, yang pertama, bagaimana cara kakak untuk mengatur waktu antara organisasi dan perkuliahan? Yang kedua, bagaimana cara kakak untuk memotivasi diri sendiri agar tetap loyal kepada organisasi yang diikuti di saat kakak merasa jenuh pada kegiatan organisasi? Yang ketiga, tips untuk menjaga kekompakan antar anggota organisasi agar tetap solid. Sekian, terima kasih, Kak. Oke, jadi aku jawab ya, Dek. Aku jawab sesuai waktu pemahamanku. Jadi yang pertama, kalau bagaimana cara aku ngatur waktu antara kuliah dan organisasi, yang pertama itu aku tentukan prioritasku dulu. Jadi balik lagi ke tujuan kita kampus itu, balik lagi tujuan kita jadi mahasiswa itu apa, kan kuliah. Jadi aku ngomong gini tuh buat reminder buat kita semua untuk selalu menomorsatukan tugas-tugas di perkuliahan, semua hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan tuh harus kita prioritasin. Aku ngomong gini tuh bukan berarti kita menganggap rendah organisasi, enggak sama sekali. Aku tuh kayak gini buat reminder buat biar organisasi dan kuliah tuh tetap balance gitu loh. Jadi kan percuma juga kalau kita aktif banget di organisasi, keren banget pokoknya di organisasi, tapi kalau perkuliahan kita terbengkalai, terus nilai IPK kita juga jeblok kan ya buat apa gitu. Jadi intinya apapun nanti seberat apapun organisasi, tetap kalian prioritasin tugas-tugas perkuliahan kalian juga. Terus yang kedua,
buat timeline jauh-jauh hari. Jadi kayak misal nanti kalian ikut sebuah organisasi nih, contohnya Himasivo, nanti itu kalian akan dikasih minimal satu program kerja yang nantinya kalian akan jadi ketua pelaksana. Dan kalau kalian jadi ketua pelaksana berarti kan pasti banyak rapat-rapat kayak gitu-gitu kan. Nah, itu saran dari aku, kalian tuh buat rancangan proker-proker kalian itu jauh-jauh hari, biar nanti kalau mendekati hari H itu kalian tuh nggak kerepotan sama tugas-tugas kalian, tugas-tugas kuliah kalian. Jadi biar nggak tumpang tindih gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi buat timeline jauh-jauh hari biar nggak kayak bingung, biar nggak tumpang tindih, biar nggak kerepotan juga gitu sama tugas-tugas kalian. Terus yang ketiga itu komunikasi, komunikasi sama dosen itu penting banget. Misal nanti kalian kayak telat ngumpulin tugas gitu, kalian komunikasiin dengan dosen kalian, kalian minta keringanan, pokoknya semua apapun komunikasikan dengan dosen, dan insya Allah dosen itu bakal ngasih solusi, bakal ngasih keringanan gitu sih kalau aku. Terus misal kalian jadi ketupel nih, terus kalian tuh nggak bisa ninggalin rapat kalian, dan kalian tuh kayak posisinya penting banget di rapat itu, jadi kayak nggak bisa ninggalin rapat, dan di hari itu juga kalian ada rapat, ada tugas mata kuliah yang harus dikumpulkan. Nah itu kalian harus komunikasiin dengan dosen. Kalau nggak gitu, balik lagi ke caraku yang kedua, yaitu buat timeline jauh-jauh hari, biar kayak gitu hal-hal yang bertabrakan kayak gitu tuh bisa dihindari kayak gitu. Bingung nggak? Ada yang ditanyain nggak dari jawabanku yang nomor 1 ini? Tidak, Kak. Oh ya, Jelas. lanjut yang kedua ya. Ya. Kalau aku gimana caranya aku ngatasi kalau jenuh. Kalau jenuh tuh enggak ya, Dik, ya. Mungkin kayak lebih takut, kira-kira aku bisa nggak ya di organisasi ini, bisa maksimal nggak ya, bisa survive nggak ya. Kalau aku gitu, kalau bosan sih mungkin aku enggak ya. Tapi cara ngatasi misal kalian ini nanti jenuh atau gimana gitu, ya itu kembali lagi ke tujuan kalian ikut organisasi itu. Jadi kalau misal kalian jenuh tuh ya kalian mikir, loh aku ini kan ikut organisasi kan juga ada tujuannya, ada esensinya. Ya aku mikir, ya masa aku karena jenuh aku nyerah kayak gitu. Jadi balik lagi ke tujuan kalian, komitmen kalian. Jadi kalau kalian sebelum ikut atau memutuskan untuk ikut sebuah organisasi, kalian pikirin dulu dampak ke depannya. Kira-kira aku bisa survive nggak? Kira-kira aku bisa bertahan nggak? Aku bisa loyal nggak di organisasi ini? Kayak gitu. Karena kalian nanti kalau ikut organisasi dan kalian keterima di organisasi itu, kalian tuh juga udah dikasih kepercayaan gitu loh, udah dikasih tanggung jawab. Ya kalian juga harus profesional, harus setia, harus loyal, dan kayak bosen-bosen jenuh gitu juga udah resiko. Jadi ya gitu. Balik ke komitmen awal. Gimana? Udah menjawab yang nomor 2? Udah, Kak. Nah, terus yang ketiga itu kekompakan ya. Kekompakan. Kalau selama aku di Departemen Dalam Negeri ini, aku rasa kenapa Departemen Dalam Negeri ini bisa kompak. Yang pertama itu komunikasi. Pokoknya apapun pokoknya setiap ada masalah itu komunikasikan sama anggota. Ada apapun selalu komunikasikan, jangan dipendam sendiri. Terus saling support. Terus saling menghargai. Kalau ada perbedaan pendapat ya kita menghargai. Kalau misal ada usulan yang beda ya kita tunjukkan alasan kenapa kok kita nunjukin pendapat itu. Jadi nggak langsung misal ada pendapat yang nggak sesuai kita langsung ngomong aku nggak setuju, jangan gitu. Jadi tunjukin alasan nggak setujunya itu apa. Pokoknya gitu sih, saling menghargai, saling support, sama kuncinya tuh komunikasi. Tuh. Sudah untuk adik Ahmad Iza. Apa ada yang ditanyain lagi? Enggak, Kak. Cukup. Udah jelas ya? Makasih ya Sudah buat jelas. pertanyaannya. Ya, Kak. Ya, ada pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan dari saya. Pertama, perkenalkan. Nama saya Dipani infonya Safinatun Najah dengan NPM 200820100170. Pertanyaan saya yaitu, apa yang kakak harapkan akan kakak dapat saat pertama kali menjadi bagian dari himpunan mahasiswa? Yang kedua, apa saja hal yang kakak dapat pelajari sejauh ini sebagai anggota dari himpunan mahasiswa yang juga dapat menunjang proses akademik atau perkuliahan? Yang ketiga, apa saja kontribusi yang kakak berikan kepada himpunan sebagai anggotanya? Terima kasih.
Iya, sama-sama. Jadi pertama yang aku harapin dapetin selama aku masuk di organisasi ini, yang pertama pasti aku pengen bisa memanage waktuku jadi lebih baik ya. Karena memanage waktu antara kuliah dan organisasi itu juga agak gampang. Terus yang kedua tuh, aku yang pasti kalau ikut organisasi itu nggak jauh-jauh dari untuk mengembangkan soft skill kita ya. Nggak hanya hard skill, tapi juga soft skill itu penting karena di organisasi nanti kita bakal diajarin soft skill gimana. Pokoknya wadah kita berkembang lah di organisasi itu. Terus yang ketiga, yang aku ingin harapin di waktu aku ikut organisasi ini aku bisa memperluas networkingku sama relasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu apa ya pertanyaan tadi? Yang kedua, Apa yang kakak dapatkan saat menjadi anggota ini yang ternyata apa yang kakak dapat itu bisa menunjang perkuliahan? kalau menunjang perkuliahan mungkin aku bisa jadi pribadi yang lebih disiplin ya. Lebih disiplin, terus soft skill yang udah aku dapetin itu bisa aku implementasikan di proses perkuliahan. Mungkin public speaking atau kepemimpinan atau cara aku bekerja sama sama tim kayak gitu-gitu sih. Ya udah, terus yang ketiga tuh ya, kontribusi ya. Kalau kontribusiku mungkin karena corona ini ya banyak proker-proker yang nggak jalan, mungkin kontribusiku lebih ke ide atau saran, juga menyukseskan proker-proker dalam negeri, kayak gitu sih, proker-proker gitu, ikut-ikut, ikut, apa ya, ininya saran, ide, terus kalau ada acara-acara itu ya kita ikut membantu, ikut berkontribusi kayak gitu. Udah, jawab? Ya kak, terima kasih banyak atas Oh ya, jawabannya. sama-sama. Makasih juga. Selanjutnya adalah pertanyaan dari silakan untuk Muhammad Abdul Aziz Masyuri untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Perkenalkan Kak, saya Muhammad Abdul Aziz Masyuri, NNPM 2008-2010-171. Kak, saya ingin bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama, Kak, di sistem informasi itu difasilitasi atau diberi buku cetak mata kuliah dari pihak UPN gitu tidak ya? Atau mungkin apa hanya modul-modul PDF dari dosen buku pegangan mahasiswa aja itu? Yang kedua, Kak, di setiap semester menurut pengalaman dan sepengetahuan Kakak, bahasa pemrograman apa yang diajarkan di SIUPN itu, Kak? Dan yang ketiga, Kak, batas maksimal diperbolehkannya mengikuti HIMA itu berapa tahun ya, Kak? Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi kalau tanya dosen itu, setiap dosen itu memiliki kebijakan masing-masing. Jadi kalau selama aku semester 1 dan 2 itu kan offline nih. Nah, itu ada dosen yang menyarankan mahasiswanya buat beli buku cetak, ada juga dosen yang cuma memberikan e-book yang berupa file-file PDF itu. Itu sih, kalau semester 3 ini kan online ya, pasti yang ngasihnya cuma e-book doang. Kalau pengen buku cetak ya itu kayak sesuai kebutuhan kita bisa cari-cari sendiri tanpa arahan dari dosen. Kayak gitu. Terus yang kedua, eh, kalau bahasa pemrograman selama aku kuliah ya semester 1 2 itu aku belajar pemrograman Java, kayak coding Java gitu. Terus yang ketiga ini aku belajar pemrograman desktop pakai Visual Studio. Terus kalau yang sepengetahuan aku nanti kita juga bakal belajar pemrograman web sama pemrograman Android. Kayaknya bahasa pemrogramannya juga bakal pakai PHP gitu. Aku juga kurang tahu detailnya. Iya kan? PHP ya. Ya PHP gitu. Kalau detail pemrograman Android sama web kayaknya aku belum tahu. Yang aku tahu nanti kita bakal belajar pemrograman ketiga ini, web, desktop, sama Android, sama juga Java. Kayak gitu. Terus yang ketiga tadi apa? Oh ya, organisasi ya. Kalau organisasi nggak ada batasannya, Dek. Nanti kamu sampai semester 7 atau 8 masih mau ikut organisasi ya monggo. Soalnya emang itu nggak ada batasannya. Kamu mau ikut sampai yang penting apa? Satu sekalian masih jadi mahasiswa ya. Kalau ya itu menurut apa namanya? Keinginan kalian lah kayak gitu. Jadi kalau misal kalian rasa semester 5 aja udah cukup, ya nggak apa-apa. Kalau semester 7 kan biasanya kita udah fokus ke skripsi, udah fokus ke hal-hal yang berbau wisuda gitu. Kayak gitu. Jadi nggak ada batasannya. Gimana? Udah menjawab? Iya, Kak, cukup paham, Kak. Terima kasih, Kak. Iya. Sama-sama. Selanjutnya
Untuk Camelia Nabila Oktaviarini bisa memberikan pertanyaannya. Baik, Kak, perkenalkan nama saya Camelia Nabila Oktaviarini, NPM 200820101005. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Kakak. Yang pertama, apa motivasi Kakak untuk mengikuti kegiatan organisasi ini? Yang kedua, apa alasan Kakak memutuskan mengikuti organisasi ini? Yang terakhir, selama menjalani perkuliahan di sistem informasi, pernahkah Kakak mengalami kesulitan? Jika pernah, bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau motivasi ya, kalau motivasi aku kenapa ikut organisasi ini, yang pertama aku pengen jadi pribadi yang terus berkembang. Karena kenapa? Karena aku tuh orangnya emang kayak pemalu, kayak gitu-gitu loh, masih banyak kurangnya dalam hal soft skill. Jadi aku rasa aku pengen ikut organisasi itu, aku ingin mengembangkan sesuatu yang kurang-kurang itu. Karena di organisasi itu emang isinya orang-orang yang open minded banget gitu loh. Jadi aku mikir, kayak termotivasi gitu loh deh, lihat teman-teman pada kok pada jago public speaking, jago gini jago gini, jadi kita termotivasi gitu loh buat jadi lebih baik lagi terus menerus kayak gitu. Kalau aku motivasiku buat organisasi itu, aku pengen jadi pribadi yang terus berkembang, pengen berkembang dan lebih baik lagi terus tuh. Terus yang kedua, apa alasan Kakak mengikuti organisasi ini, maksudnya Himasifa gitu kan? Iya, iya, mengikuti Himasifa itu alasannya. Oh ya, ya kan di Sivo itu ada dua ya, ada Iskom, ada Himasivo. Nah, kenapa kok aku milih Himasivo? Karena menurut aku di Iskom itu kayak bener-bener akademik gitu loh, kayak bener-bener belajar banget, bener-bener Sivo banget gitu. Nah, kalau di Himasivo tuh aku tuh tertariknya karena emang departemennya tuh beragam dan kayak kita bisa milih sesuai kepengennya kita gitu. Kan kalau aku tuh milih departemen dalam negeri pilihan pertama karena emang aku suka event-event yang berbau ngeraketin angkatan atau ngeraketin KM, keluarga mahasiswa Sivo gitu. Aku suka hal-hal yang berbau kayak gitu. Misal kalau kalian pengen berbau yang uang-uang gitu, kalian bisa masuk yang kewirausahaan. Kalau kalian pengen yang studi banding gitu, kalian bisa masuk departemen luar negeri kayak gitu. Jadi lebih bisa milih sesuai passion kita sih kalau gitu. Kalau Himasivo itu sendiri. Terus yang ketiga, itu ya kesulitan ya selama perkuliahan di Sivo. Kesulitan itu pasti deh, pasti menyelimuti. Apalagi aku ini nggak ada background IT sama sekali, dan otomatis pasti kaget banget kan kalau lihat Java terus lagi ke algoritma tuh pasti kaget banget. Terus tapi ya itu kan kesulitan ya, tapi kayak ya apa ya, kesulitan itu tuh jangan dibuat sebagai hambatan gitu loh. Kesulitan tuh jadiin sebagai tantangan yang harus kalian selesaikan gitu loh. Jangan karena kalian ngerasa ini sulit banget terus dikit-dikit bilang salah jurusan tuh jangan. Kayak ya ya kita berproses bareng-bareng adik kan yang nggak ada background IT sama sekali kan, ya nggak sedikit gitu kan. Yang penting kita rajin, yang penting kita berusaha terus menerus kayak gitu. Terus uh, cara aku menangani kesulitan ini, yang pasti itu aku sering belajar kelompok sama teman-temanku. Jadi kalian tuh cari teman yang emang bisa kalian ajak berkembang bareng gitu. Kayak jangan jangan egois atau jangan apa ya, kayak pengen unggul sendiri, jangan, kita berkembang bareng kayak gitu. Jadi sering-sering kerkel. Jadi aku loh dulu tuh apa ya, kalau ada project akhir BP tuh kayak gak bakal bisa kalau aku ngerjain sendiri, itu karena dukungan teman-temanku. Dan alhamdulillah juga aku dapat teman-teman yang emang suportif banget yang kayak gitu-gitu. Jadi aku pesan kalian tuh kelilingi kalian dengan orang-orang yang bisa ngajak kalian berkembang bareng kayak gitu. Itu sih aku. Cukup. Oke, Gimana? Kak. Ya, terima kasih Ya, sudah menjawab. makasih ya. Sama-sama. Terima kasih untuk Kakak. Selanjutnya untuk Muhammad Hilmi Tabibi bisa memberikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Tabibi, MPN 2008 201 0124.
Pertanyaan pertama, apa pekerjaan yang diinginkan oleh kakak setelah lulus dari sistem informasi dan bagaimana cara kakak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut? Pertanyaan nomor dua, apa peran atau manfaat organisasi yang diikuti kakak dalam pencarian pekerjaan dan hidup bermasyarakat di masa yang akan datang setelah lulus dari UPN Veteran Jatim ini? Pertanyaan nomor tiga, apa peran sistem informasi dalam proses bela negara di masa globalisasi yang sekarang? Terima kasih. Iya, iya. Itu aku yang nomor 3 itu masih gak paham deh. Yang sistem informasi itu maksudnya kita sebagai mahasiswa sistem informasi atau sistem informasinya sendiri? Kita sebagai mahasiswa sistem informasi ini. Oke, oke. Jadi yang pertama ya, pekerjaan yang tak pengen ya. Kalau saat ini, tapi nggak tahu ya besok-besok kalau berubah kan nggak tahu. Kalau yang sekarang ini aku pengen data analis deh. Itu gimana? Ini suara background musiknya ganggu nggak? Nggak ya? Oke. Jadi aku kepengen data analis. Data analis itu intinya kita mengelola data. Sesuatu yang mengelola data itu kan di SI kan pokoknya semua berkaitan dengan data-data gitu kan. Nah, terus upayaku biar dapat pekerjaan yang aku impikan ya aku memenuhi apa syarat-syarat yang emang harus dibutuhkan di pekerjaan itu. Contohnya misal kalau kita ingin data analis kan kita harus pintar mengolah data, kita harus bisa bahasa pemrograman, pokoknya kita harus bisa lah sama sesuatu yang dibutuhkan di pekerjaan tersebut. Terus usaha aku ya, aku mungkin di matkul-matkul yang emang fokus untuk mengolah data ya aku perdalam kayak gitu-gitu. Lebih memperdalam matkul-matkul yang memang dibutuhkan di pekerjaan impianku nanti sih kayak gitu. Terus yang kedua peran itu ya, peran organisasi di nanti proses kerja di dunia kerja gitu ya. Ya itu banyak banget deh nanti manfaat atau esensi dari ikut organisasi. Pasti banyak banget soft skill yang didapat yang nantinya bakal berguna di dunia pekerjaan. Contohnya leadership, kepemimpinan. Itu pasti dibutuhin kan di dunia kerja. Terus kemampuan kita memecahkan masalah atau problem solving itu dibutuhin juga di dunia kerja atau di masyarakat nantinya. Terus apa ya? Itu sih. Terus apa ya? Manajemen waktu juga itu sangat penting kan di dunia kerja nanti. Itu sih pokoknya soft skill itu akan sangat berguna di dunia pekerjaan nanti. Gitu sih. Terus yang ketiga ya, apa ya? Peran kita sebagai mahasiswa sistem informasi dalam upaya bela negara mungkin 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 itu ya. Apa sih? Bentar ada. Mungkin apa nggak jauh-jauh dari background IT, mungkin kita membuat solusi-solusi yang emang berbau teknologi informasi gitu. Ya gitu sih kalau aku. Terus kayak kita juga jangan ikut-ikut dalam penyebaran hoax gitu-gitu kan itu juga sumbernya dari teknologi informasi. Gimana kita mengelola semuanya dengan baik. Itu juga upaya dari bela negara sih menurut aku. Nah, ada yang menjawab? Ya Kak, terima kasih. Oke, ayo gimana? Mau lanjut gimana? Sharing-sharing atau gimana? Terserah. Boleh Kak, apakah dipersilakan untuk tanya-tanya? Oke. Untuk teman-teman, apa masih ada pertanyaan juga? Masih belum. Mungkin kalau ada pertanyaan tambahan boleh di WA atau boleh PC aku juga nggak apa-apa, terserah monggo tanya-tanya, terserah curhat juga nggak apa-apa, aku terbuka. Ya, mungkin kalian juga ada banyak tugas ya, jadi nggak punya banyak waktu atau gimana, terserah aku mau lanjut mau selesai juga nggak apa-apa. Bagaimana kalau teman-teman ternyata masih belum ada pertanyaan, berikan. Nanti tadi udah dipersilakan sama kakaknya untuk menghubungi kakaknya melalui kontak WA-nya. Iya, benar. Ya. Ya. Sekarang saya mau mengucapkan sebagai perwakilan teman-teman, mengucapkan terima kasih banyak untuk kakak yang sudah bersedia untuk melakukan wawancara pada hari ini. Semoga apa yang sama-sama kita dapatkan ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Jadi terima kasih banyak Lail atas waktunya dan sekian wawancara pada hari ini. Oh ya, halo Kak.
Iya, halo Kak ini loh, halo. Ini Kak Ines. Ya, halo Kak Ines. Iya, Oke, iya. Oke. dari wawancara ini kita masih bisa untuk sharing-sharing lagi dan dapat melakukan manfaat untuk kedepannya. Terima Amin, kasih. amin. Saya akhiri Ya, wawancara sama-sama. pada hari ini. Oke. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama.